saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Jadi ya Bang Aska, sebelum ini kita sudah sharing ya, membahas serba sedikit apa yang kita lihat tentang perjalanan politik ataupun pemilu yang berlaku di Indonesia untuk tahun 2024 nih. Dan sebenarnya apa yang ingin saya kongsi ataupun sharing dengan Abang Aska tentang ini presiden yang akan selalu dikenang ketulusan, kesederhanaan dan kerja keras, tidak lain dan tidak bukan yaitu Pak Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi nih kalau ditengok daripada sudut corak dia punya cara memimpin Indonesia, apa yang Abang Aska dapat bagi gambaran tentang Pak Jokowi sebagai orang asing ataupun yang melihat dari luar negara tentang Indonesia? Oke, kalau tentang Pak Jokowi ini, sebenarnya Bapak Jokowi ini dia terkenal ya di Indonesia. Kalau anak-anak muda di Malaysia ini sebut saja Indonesia akan terpampang Bapak Jokowi. Itu. Yang baru-baru nih, tengok video nih. Ini. Ini siapa? Tak tahu. Siapa? Tak tahu. Yang ini. Ini atau siapa? Yang mana? Nih. Ini siapa? Ini siapa? Pak Jokowi. Siapa? Pak Jokowi. Pak apa? Pak Jokowi. Nih, yang ini. Pak Jokowi. Pak Jokowi, kat mana rumah Pak Jokowi? Saya nak ambil sepeda. Itu antara yang kita nampak di media sosial yang telah berlaku, yang mana anak-anak lebih mengenali Pak Jokowi berbanding dengan Perdana Menteri Malaysia. Iya, benar. Jadi Bapak Jokowi ini dia punya latar belakang ataupun profil pribadinya itu dia bermula daripada rakyat biasa. Dia bukanlah sultan, dia bukan orang elit. Dia bermula dari rakyat biasa yang bermulanya dulu dia berjual di tepi jalanan ya, Bapak Jokowi ini. Sebab itu dia tahu denyut nadi rakyat, apa kemauan rakyat itu. Sebab itu dia merata pembangunannya dari Sabang sampai ke Merauke. Dia akan buat sehabis baik untuk keseratan pembangunan itu. Dan dia punya jasa paling besar ini membuat hilirisasi di Indonesia. Itu jasa paling besar. Sebab apa? Sebab jika dia masih terus mengekspor barang-barang mentah, bahan mentah ke Uni Eropa, ke Amerika contohnya, ekonomi Indonesia itu dia tidak akan berkembang sebagaimana yang sekarang ini. Nah, sebab bahan mentah yang diekspor ke Uni Eropa itu dia dengan nilai yang kecil. Contohnya dalam 100 juta rupiah. Tetapi sudah dibuat barang siap di Eropa akan dijual kembali ke Indonesia berlipat kali ganda, 5 kali lipat, mungkin 1.000 juta. Dia berlipat kali ganda lah. Berlipat kali ganda. Ini yang apa yang Pak Jokowi lakukan proses hilirisasi itu ada kesinambungan apabila Pak Prabowo dengan Gibran tandingan. Betul. Sebab masa debat tuh ketika debat 3 calon presiden antara perkara yang dibahaskan oleh Gibran yaitu anak Pak Jokowi adalah tentang hilirisasi. Dan hilirisasi ini memang betul lah apa yang Abang Aska katakan tadi berkaitan dengan keuntungan berlipat kali ganda apabila Indonesia melakukan hilirisasi. Sebab kan Indonesia nih dia kaya dengan sumber daya alam. Dia semua bahan mentah ada. Iya, cuma media-media yang anti pada Indonesia ataupun anti kepada Asia Tenggara nih, mereka tidak mengangkat ataupun tidak membawa perkara yang kebaikan, terutamanya macam Uni Eropa kan. Mereka bangga-banggakan orang punya produk di Uni Eropa, sedangkan di Asia Tenggara nih kalau dilihat Indonesia antara negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam. Indonesia jadi, semua ada. Kebergantungan negara-negara sekitar di Asia, jiran-jiran Indonesia nih,
banyak juga kebergantungan pada Indonesia. Betul. Seperti Singapura, dia memerlukan bahan mentah dari Indonesia. Dari Indonesia. Negara kecil tapi maju, boleh maju. Bayangkan kalau Indonesia yang melakukan proses hilirisasi itu. Jadi Bang Aska, kalaulah kita cerita ini tentang Pak Jokowi. Iya. Apa selain daripada hilirisasi yang Bang Aska nampak tentang Pak Jokowi ini? Sebab kalau di Malaysia nih Pak Jokowi ini memang semua orang kenal. Iya, betul. Jadi apa tanggapan Abang Aska tentang Pak Jokowi? Jadi Bapak Jokowi ini dia kurang bercakap, tetapi dia buat tindakan. Nah, itu yang bagusnya. Bapak Jokowi ini dia orangnya sederhana, tidak jarang keributan, tetapi semua jadi. Kurang cakap tapi kurang buat kerja. cakap tapi buat kerja. Itu, Bagaimana itu guys? itu Kurang cakap buat kerja. Dia buat yang sebelum habis dia punya periode bulan Oktober ini, kereta cepat Jakarta Bandung sudah, Betul. MRT, LRT sudah ada. Apalagi? Sirkuit Mandalika sudah ada. Jalan Kalimantan sudah ada. IKN walaupun belum siap, tetapi sedang dalam pembinaan. Mungkin sudah dalam 40-50%. Apalagi? Bang Aska, saya minta maaf, saya mau tambah sedikit boleh? Boleh. Sebab saya tengok satu perkara yang bukan juga, tapi satu perkara yang menjadi persoalan pada saya terkait apabila Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Ketika itulah sebelum melihat, sebab di antara ketiga calon presiden nih ada misi-misi masing-masing. Jadi sebelum saya melihat misi dan visi ketiga presiden ini, persoalan yang saya timbul di pikiran saya, apa yang keberlanjutan tentang IKN sekiranya Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Jadi bila baru-baru ini kan berlaku pemilu, bila Pak Prabowo bersama Gibran yang mempunyai rating yang tinggi, di situ jawaban saya dapat. Sebab IKN akan terus. Akan berterusan, akan keberlanjutan proses itu. Dia sekarang IKN sudah berapa persen? Mungkin 60% gitu. Sudah proses pembangunan. Jadi itulah sedikit tambahan Bang Aska. Ya, betul. Oke Bang Aska, teruskan. Betul, sebab IKN ini satu lagi program dasar Pak Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Sebab di Jakarta itu memang sudah padat. Betul, padat. Situlah center semua. Jadi perlu juga untuk di Kalimantan pun penduduk begitu ramai. Jadi kalau dipindahkan itu dia akan mengurangkan sedikit kemacetan yang ada di Jakarta itu. Dan sekarang ini pun Jakarta ini memang kalau kita tengok daripada segi transportasi yang menggunakan sepeda ini memang macet. Jadi kalau sudah dia bertukar nanti ikan itu, dia akan memudahkan. Dan di Jakarta pun memang sudah dibuat LRT, MRT, kereta cepat Jakarta Bandung, dan berbagai lagi program lah yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Sekarang ini Indonesia akan membina mobil listrik sendiri lagi nanti. Itu kalau jadi Indonesia membuat mobil listrik sendiri, maka negara-negara contohlah Malaysia sudah pasti akan mengimport dari Indonesia juga. Sebab sebelum ini pun Malaysia sudah mengimport alutsista. Contohnya CN235. Itu buatan Indonesia. Malaysia import dengan jumlah yang banyak. Jadi sudah tentu ini pun mungkin Malaysia. Sekarang di Malaysia ini belum lagi ada mobil listrik ya. Sekarang dalam tengah percobaan pun itu pun Tesla belum lagi memulakan apa-apa program di Malaysia. Walaupun Tesla sudah mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Malaysia untuk membuat kereta elektrik di Malaysia ini. Jadi Bapak Jokowi ini memang ideologi dia kadang-kadang kita di luar jangkaan. G20 pun Indonesia membincangkan terkait dengan ekonomi dunia ya. Itu Indonesia yang menjadi tuan rumah. Bukan senang. Antara semua presiden Indonesia memang jasa-jasa presiden yang terdahulu itu banyak. Tapi Jokowi pun punya jasa tersendiri yang harus kita iktiraf.
dari kacamata macam kita lah orang Malaysia kan, kita nampak dari luaran, walaupun mungkin banyak juga kekurangan, tetapi yang jelasnya Bapak Jokowi telah membawa Indonesia ini ke satu tahap yang dulu Indonesia tidak dikenali. Kini Indonesia, orang sebut saja Indonesia Jokowi dalam Saya Bang pikiran. Aska, saya teringat ketika Pak Prabowo ada satu pidatonya ya, ketika ditanya apabila Uni Eropa boykot Indonesia, apa Pak Prabowo jawab? Itu yang saya rasa, sebegitu beraninya Pak Prabowo, kayaknya seperti Pak Jokowi. Apa dia kata? Ya, kami terima kasih dan bersyukur apabila diboykot tuh. Karena, begitu iya, jawabannya. Jawaban Pak Prabowo, apabila Uni Eropa boykot Indonesia yang minyak sawit tuh. Jadi Uni Eropa kan tidak mau beli. Jadi apa tanggapan Pak Prabowo, kata ada di soal ketika ada satu wawancara. Pak Prabowo katakan kami bersyukur Itu dan jawabannya. berterima kasih. Santai ya. Santai. Jadi bila lihat ujarnya, kami sebenarnya kalau tidak pun dijual ke Uni Eropa, kami negara yang besar. Iya. Jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang produk kami jual di dalam produk di negara kami saja. Iya, di ASEAN pun tidak payah pergi Eropa. Tidak payah pergi Eropa, sebab itulah kekuatan Indonesia ini bila jumlah penduduk yang sangat ramai, itu sebenarnya penjagaan ekonomi di dalam negara saja pun sudah cukup. Betul. Sebenarnya. Itulah namanya hilirisasi. Semua bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia, emas, timah, bauksit, tembaga, nikel dan sebagainya, itu kalau dibuat di Indonesia memang keuntungan akan berlipat kali ganda. Cumanya dia perlukan teknologi dari luar. Sebab itu Bapak Jokowi ini kebijakannya dia netral dengan negara-negara luar, dan dia pandai, dia akan ambil teknologi masuk ke Indonesia untuk membuat barang jadi, bahan-bahan mentah ini tadi. Dia tidak memusuhi pun negara lain. Walaupun dia tidak mengekspor, tapi dia masih netral dalam hubungan dua arah. Jadi dia akan ambil teknologi, bawa teknologi daripada, contohlah daripada China. Dia akan bawa teknologi dan modal China untuk buat pabrik di Indonesia, dan disitulah ada peluang pekerjaan, disitulah ada kemahiran orang anak bangsa Indonesia yang buat sendiri. Nah, dalam program Bapak Jokowi ini sebenarnya yang tidak dinampak secara jangka panjang ya, ini jangka panjang nih. Nah, dia cuma ambil teknologi ya, bawa orang masuk, modal masuk daripada China contohnya, yang akan buat ini anak bangsa Indonesia. Betul. Ini yang mungkin sebahagian orang tidak nampak apa yang Pak Jokowi buat. Jadi itu yang presiden ini yang selalu akan dikenang suatu masa nanti. Betul. Apabila rakyat Indonesia dapat menikmati hasilnya. Sebab bila Pak Jokowi sudah pensiun bersara daripada jabatannya, di situ mungkin 5 ataupun 10 tahun akan datang, apa yang dia lakukan hari ini sebelum ini baru dapat dinikmati. Jadi benar. Itu yang akan dikenang lah ketulusan ini sampai bila-bila. Betul. Jadi Abang Aska, terima kasih atas pencerahan Abang Aska. Banyak lagi kita mau bincang. Banyak lagi mau bincang sebenarnya. Kita di episode yang akan datang di episode akan datang kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nongkrong. Tapi mau ada kopi-kopi ini. Ada kopi-kopi. Tapi udah ada ngopi kita ini. Tidak apalah, tidak ada kopi. Lepas ini kita ngopi. Lepas ini kita ngopi. Oke. On.